Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas modul 1.1 A6 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh dan aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis atau jurnalis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman kolonial Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan hari kemerdekaan pendidikan nasional. Pertama, menuntun anak mencapai kota. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagai manusia atau anggota masyarakat. Jadi dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak sebagai pusat pembelajaran. Kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa nyaman, aman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami oleh anak karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajarinya. Jadi apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya. Semoga kita semua calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat belajar. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Yang pertama, I Ngarso Sung Tulodo. Guru harus memberikan contoh yang baik dalam perbuatan, perkataan, dan menjadi tauladan bagi orang lain. Seorang guru harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik selain mengajar atau mentransferkan ilmu. Kita harus memberikan teladan atau contoh kepada siswa kita, setidaknya mengenai hal yang kita ajarkan. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarsa. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Guru harus berada di tengah-tengah siswa untuk memberikan semangat dan penguatan.
Guru harus memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswinya. Harus dicermati, mereka harus memberikan wawasan, bukan hanya membaca ulang apa yang sudah tertera di buku yang dipegang oleh siswa, atau malah kita hanya memberikan soal saja, siswa diminta mengerjakan. Yang ketiga, tuturi handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arah. Inilah tugas utama guru yang harus dilakukan, yaitu sebagai motivator, bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa, merupakan hal yang harus dipikirkan. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan potensi secara tepat sehingga lebih tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Ayo Bapak Ibu Guru, teladan semangat adalah kunci kebahagiaan anak, dan asesmen awal merupakan pintu mendidik karakter dan kemampuan anak. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat.